Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Pian Irino. Di kesempatan kali ini kita sharing cara memperbaiki singki yang bocor atau menukar WST atau waste. Di sini ya sudah bocor, terus air itu menetes di bawah ini, ditaruh mangkok untuk menahan air tidak kemana-mana. Dan masalahnya adalah di sini saya mau menukar itu skrunya itu sudah karat di sini ya. Nah, ini masalahnya di skru ini ya, di skru pengikat nih sudah karat, sudah hancur. Jadi kalau kita buka nggak bisa atau tidak bisa atau tak boleh. Nah, bagaimana kita nak buka ini tanpa merusakkan singki yang sudah sedikit berkarat ya. Kita akan, nah ini skru yang biasa dari besi yang senang berkarat. Kemudian nanti kita tukar yang dari stainless steel lah, yang tidak bisa berkarat agar tahan lama ya. Jadi kita singkirkan yang skru yang berbahan besi. Jadi untuk rumah sendiri kalau ada skru yang berbahan besi itu kita boleh tukar dengan yang berjenis stainless steel ya. Nanti tidak, jadi kalau kena air itu tidak berkarat dan boleh tahan selama-lamanya, asalkan yang BBC bawah itu tidak rusak. Di bagian skru ini kebanyakan yang berkarat karena terkena air. Jadi kalau kita gunakan stainless itu dia akan tidak berkarat dan tahan. Nah, masalahnya di sini pembuka ini, lubang ini sudah tidak bisa diputar ya atau dipusing. Jadi bagaimana kita nanti membuka ini ya, atau menukar nih, saya gunakan alat ini ya. Nah, kita gunakan gunting, ini biasa kita gunakan gunting untuk gunting tanaman ya, untuk potong ranting pohon, pokok, bunga. Nah, caranya sepertinya, karena tidak boleh diputar skrunya atau dibuka, skru kita potong di bagian sini aja. Jadi kita potong di bagian sini biar nanti kita boleh melepaskan waste ataupun air keluar ini yang akan kita ganti ya. Nah, kita potong di bagian sini saja. Kalau tidak menggunakan gunting tidak susah, memang kita gunakan gunting untuk mempercepat dan mempermudah membuka bagian ini ya. Karena bagian ini untuk menukar skru kita harus membuang ini, membuka ini, kita buka ini, kita potong-potong seperti ini ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi tidak perlu kita susah untuk membuka skru ini ataupun memotong, kita potong bagian sini saja. Jadi caranya seperti ini. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa beri dukungan untuk like, komen, dan subscribe. Nah, sudah terlepas nah. Nah, sudah terlepas, nanti kita tinggal cabut di bagian BBC pengikat yang di bawah itu. Nah, caranya seperti itu. Mudah dan senang kalau kita tahu cara kita membuka. Kalau kita pusing-pusing skru itu memang tak boleh, memang tak boleh, sudah hancur berkarat. Kalau hancur terus putus tak apa, tapi hancur masih tidak boleh pecah atau putus itu yang susah. Nah, ini kita sudah tinggal membuka di bagian sini ya, di bagian atas ini. Dan di bawah ini ada satu masalah lagi, menggunakan pipe yang straight ataupun bengkok cuma rapat, jadi tidak menggunakan sambungan botol trap yang senang dibuka. Jadi ini sambungan pipe yang digam atau dilem. Jadi kita harus menekan sedikit ke bawah. Ini untungnya agak ada elbow ya, kalau ada straight sedikit mungkin kita akan kesusahan sedikit, akan menolak singki yang ke atas tuh, ataupun kita potong pipe. Jadi ini kita ada ruang untuk mengeluarkan dia punya PVC waste yang masuk ke dalam fitting PT soket 1,5. Nah, kita dapat keluarkan. Jadi nanti kita tak payah potong pipe. Nah, kita tak payah potong pipe. Nanti kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu menggunakan tisu ataupun kain, kemudian semua bersihkan dulu sisa-sisa air yang ada di situ. Nanti sebab nanti kita akan gunakan lem dan juga silikon ya untuk menambah daya tahan bocor. Kemudian kita ikat sedikit sealing tape di bagian sini agar menahan daripada bocor ya. Kita ikat sedikit di bagian sini ya, kemudian kita masukkan lagi nanti.
Nah, caranya seperti ini untuk bagian yang untuk mungkin kalau kita potong pipe pun agak susah ya, nanti kita sambung balik karena agak straight. Nah, kita masukkan kembali ya seperti tadi, karena ada ruang sedikit untuk kita menekan ke bawah, kita boleh memasang seperti ini. Tapi kalau tidak ada ruang untuk menekan ke bawah, kita ada dua pilihan, menolak siki ke atas sedikit ataupun kita potong pipe baru kita sambung balik. Nah, kalau tidak perlu memotong dan boleh masuk seperti ini, kita masukkan tube seperti ini. Kemungkinan agak terlalu tebal, ini tidak boleh ya, kita tidak perlu terlalu tebal, ataupun tidak perlu diletak sealing tape pun tidak apa, nanti kita letak silikon. Oke, kita kurangkan dia punya sealing tape, kemudian kita coba pastikan trip itu ngam dengan sambungan, jangan sengit. Kalau sudah terasa masuk mengikut lining thread ataupun tersebut, baru kita ikat rapat sedikit. Nah, jadi ada ruang. Nanti ada lagi satu rubber hitam, ini kita masukkan. Nah, untuk sambungan seperti ini ya biasa singki ya, kalau gunakan rubber itu yang bulat tadi, hitam tadi. Biasanya itu kalau dia keras, dia tidak bisa menahan air, tidak bocor ya. Kalau lembut mungkin boleh, tapi kalau keras dia susah, memang kena letak silikon. Oke, karena ini barang lama, singki ini agak lama, jadi sudah berkarat, bukan sudah berkarat ya, sudah berlubang. Nah, seperti tadi yang saya katakan, kita gunakan ini sudah kita potong, kita buang tukar yang baru ya. Kemudian kita screw, kita gunakan stainless steel. Pastikan di sini lubang ini tidak ada yang tersangkut dengan yang di bagian bawah. Nah, nanti di sini ada kita letak silikon yang untuk menambah daya tahan agar tidak bocor, karena ini seng sudah lama, ada lubang sedikit, jadi kita perlu tambahkan silikon di bagian sini. Tapi mana-manapun kalau kita pasang singki air keluar, kita gunakan silikon untuk menambah daya tahan agar air tidak keluar, itu lebih bagus. Karena kadang-kadang di bawah ini kita biasa letakkan barang-barang, kemudian kita tarik, kita masukkan, kadang-kadang bergoyang sedikit ataupun kena terlanggar, jadi bagian bawah ini sedang bergerak. Jadi kalau kita letak silikon, dia akan tetap steril ataupun tidak akan bergerak walaupun terkena tolakan barang ataupun tarikan barang. Jadi seperti ini, kita pastikan silikon ini penuh, rapat dan kemas ya. Jadi nanti tidak kelihatan comot ataupun belepotan. Jadi kita harus kemas dan pastikan penuh, jangan ada ruang lubang yang ada. Ini untuk memastikan daya tahan agar tidak bocor dan boleh tahan lama. Jadi seperti ini cara. Yang penting tadi adalah cara membuka screw yang sudah berkarat tadi, yang penting itu. Jadi caranya seperti tadi yang saya pastikan, kita potong di bagian lubang-lubang stainless penutup tadi ya, agar lebih mudah dan cepat. Kalau kita putar pakai screwdriver ataupun obeng pun tidak boleh, karena tempat untuk memutar itu sudah hancur, bukan sudah hancur, sudah halput, sudah berkarat, tapi tidak hancur putus. Itu yang masalah. Jadi seperti ini. Nah, ini yang screw berkarat nih, kita potong di bagian sini. Nah, alatnya cuma pliers, screwdriver, silikon, gunting. Nah, dan kerja ini sudah siap, dan terima kasih karena menonton video ini. Kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.